What's up guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me Panji Purnama. So guys, udah lama banget Panji nggak upload video di YouTube ya, karena ya ada beberapa gangguan. Salah satu gangguannya yang paling berarti itu yaitu webcam Panji rusak guys. Jadi mungkin kalian bakalan ngerasain perbedaan kualitas video dari video mulai sekarang sama video-video sebelumnya gitu, karena ya webcamnya juga ganti dan Panji nggak beli webcam yang sama gitu, karena webcam yang dulu tuh dirusak sama kucing-kucing Panji guys, sama si Panda sama si Marsha juga gitu. Jadi ya Panji harus nyari uang lagi buat beli webcam yang baru, tapi it's okay ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Panji udah bisa upload konten di YouTube lagi, meskipun kualitas videonya nggak sebagus sebelumnya, tapi ya harap maklum lah ya. Oke guys, nggak apa-apa soal webcam, kita kesampingkan. Sekarang di video kali ini Panji mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan sejarah juga. Jadi ini tuh merupakan suatu kisah percintaan yang sangat complicated banget, dan bisa bikin kita itu iba sama si pemeran utamanya gitu. Jadi cerita itu emang sangat menyedihkan ya, dan Panji di video kali ini mau nyeritain tentang Nyai Dasima guys. Bagi kalian siapa nih yang pernah dengar cerita tentang Nyai Dasima ya, terutama orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi pasti tahulah cerita tentang Nyai Dasima ya. Mungkin pernah dengar dari engkongnya, encingnya, dan lain sebagainya. Dan Panji juga di sini cuman berbagi cerita. Jadi kalau misalnya ada cerita yang keliru, silahkan kalian bisa kritisi lewat kolom komentar guys ya. Yang belum follow Instagram Panji, silahkan follow dulu Panji Purnama 11, dan jangan lupa juga buat follow Spotify artis Panji Purnama, dan podcast Panji juga di Spotify. Jangan lupa didengerin Gangguan Malam yang bakalan upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke, balik lagi ke cerita ya. Jadi Nyai Dasima ini menurut sumber yang Panji baca ya, Panji ambil sumber dari Detikcom. Nyai Dasima ini katanya udah melegenda gitu ya dari dulu, dari zaman Jakarta itu masih namanya Batavia guys gitu ya. Dan katanya kisah drama Nyai Dasima ini bukan cuman sekedar roman pisisan ya, atau cerita cinta-cintaan doang gitu ya, tapi cerita Nyai Dasima ini menyimpan sentimen terhadap rezim penjajah sampai dilema soal agama guys gitu. Saking melegendanya cerita Nyai Dasima ini, sampai-sampai banyak orang-orang ya yang menganggap bahwa sosok Nyai Dasima ini pernah benar-benar hidup di masanya gitu guys. Nyai Dasima pernah hidup di masanya atau enggak ya, Panji juga nggak tahu. Mungkin kalian yang orang Jakarta bisa jelasin gitu ya, apa kisah Nyai Dasima ini emang beneran ada atau enggak. Jadi di ceritanya Nyai Dasima ini berlatarkan pada tahun 1813 guys. Jadi di tahun itu katanya hidup seorang apa ya, Eropa gitu ya, seorang Eropa yang bernama Edward W. Kita sebut aja Tuan W lah ya, biar gampang gitu nanti penyebutannya. Sama seorang nyai yang bernama Dasima. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi gelar nyai ini pada zaman penjajahan Belanda pada saat itu, seorang perempuan yang dikatakan nyai itu adalah perempuan pribumi gitu ya, wanita pribumi yang menjadi apa istilahnya selir lah ya, bukan selir juga sih sebenarnya. Kalau istilah zaman now gitu ya, bisa dikatakan sebagai simpanan pejabat lah ya nyai kayak gitu. Tapi simpanan pejabat Eropa gitu ya, atau penjajah pada masa itu memiliki strata kehidupan yang cukup tinggi di kalangan wanita pribumi. Karena pada saat itu simpenannya orang Belanda ini, mereka mendapatkan kehidupan yang sangat sejahtera guys. Karena ya seperti yang kita tahu ya, bahwa mereka orang Belanda atau orang Eropa yang menjajah Indonesia, mereka datang ke Indonesia itu nggak bawa keluarganya guys. Ya ada mungkin beberapa yang bawa keluarganya, ada juga yang enggak. Mereka meninggalkan keluarganya atau bahkan mungkin pasangannya di negara asalnya, terus mereka lama kesepian di sini, akhirnya nyari lah gitu ya para nyai-nyai ini gitu, dan akhirnya mereka menjalin suatu hubungan yang dimana hubungannya itu
nggak terikat secara agama, sebenarnya nggak sah di mata agama karena perbedaan agama juga ya, karena pada zaman dulu itu mayoritas di Indonesia pada saat penjajahan Belanda itu kan mayoritas orang Indonesia itu sampai sekarang mayoritasnya Muslim gitu ya, dan orang Eropa sana mereka beragama Kristen gitu. Jadi ya menjadi nyai ini bisa dibilang enak sih, enak gitu ya karena hidupnya sejahtera, tapi di sisi lain menjadi nyai ini juga terasa sangat sulit karena ya mereka harus menjalin hubungan satu rumah layaknya sepasang suami istri gitu ya, tapi mereka tidak terjalin secara agama maupun hukum gitu ya, kayak ya sama aja gitu kayak simpanan pejabat zaman sekarang kan nggak ada yang nikah secara hukum gitu ya, paling ya nikah siri doang gitu. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan ya. Jadi sepasang Eropa dan nyai ini mereka tinggal di daerah Curug, Tangerang guys. Nah, Dasima sendiri itu adalah seorang perempuan pribumi ya dari kampung Kuripan. Nah, terus kehidupan rumah tangga mereka juga berlanjut sampai ke saat si Mr. W ini, si Tuan W ini dia pindah ke Batavia atau yang sekarang jadi Jakarta. Dan si Tuan W ini bekerja rutin dari pagi sampai jam 5 sore sebagai apa ya istilahnya pengelola toko orang Inggris lah gitu ya, bisa dikatakan ya kayak penjaga toko atau pengelola toko gitu, kayak manajernya outlet perusahaannya Inggris gitu di Indonesia pada saat itu. Nah, lokasi rumah Tuan W sama Nyai Dasima ini pada saat pindah ke Batavia mereka tinggal di daerah Gambir guys, tepatnya di dekat Kali Ciliwung. Nah, di situ juga Tuan W dan Nyai Dasima ini mereka hidup sangat bahagia sampai-sampai mereka dikaruniai satu orang anak guys. Jadi hasil kumpul kebunnya itu mereka menghasilkan satu orang anak yang bernama Nancy. Bisa dikatakan kehidupannya Nyai Dasima ini senantiasa selalu dicukupi sama Tuan W, karena seluruh gaji Tuan W 100% itu selalu diserahkan semuanya ke Nyai Dasima untuk dikelola untuk keperluan rumah tangga gitu ya, keperluannya Nancy. Terus keperluan Nyai Dasima merias wajahnya dan lain sebagainya gitu ya, kayak halnya suami istri lah gitu ya, suaminya kerja uangnya dikasih ke istri gitu. Nah, penampilan Nyai Dasima juga selama menjadi nyai dia itu penampilan itu selalu mempesona gitu, kayak ya cantik, berias, wangi ya, kayak simpenan pejabat zaman sekarang kan hidupnya glamor gitu, walaupun masih muda tiba-tiba duitnya banyak, padahal kondisi orang tuanya ya nggak begitu wah juga gitu, tapi dia punya banyak uang, hidupnya glamor dan sebagainya gitu ya, sama halnya kayak Nyai Dasima ini guys gitu ya. Nah, saking cantiknya ini si Nyai Dasima ini sampai mempesona semua warga pribumi yang ada di kawasan Jakarta guys. Nah, dalam waktu 2 tahun aja dia menjadi nyai, Nyai Dasima ini sampai dia terkenal di kampung pribumi di Batavia guys. Jadi dia itu dikenal sebagai perempuan pribumi yang beragama Islam tapi kaya gitu, karena pada zaman dulu perempuan pribumi beragama Islam itu ya kondisi perekonomiannya ya sulit gitu ya. Nah, terus kemasyhuran Nyai Dasima ini juga sampai juga ke telinga seorang pria yang dimana pria ini udah beristri sebenarnya, tapi dia terpikat sama Nyai Dasima. Nama si cowok ini itu namanya Samiun guys, dia tinggal di Pejambon. Nah, si Samiun ini walaupun dia udah beristri ya, dan dia tetap gatel aja gitu aja. Terus istrinya ini namanya Hayati guys, dan juga fun fact-nya si Samiun ini dia bekerja sebagai tukang tadah barang curian. Jadi kalau ada pencuri-pencuri itu dia yang nampung barangnya, nanti dia jual kembali gitu ya, gitulah ya. Karena biasanya kan kalau beli barang hasil curian itu lebih murah ya, lebih murah, terus dia jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi ya bisa dikatakan si Samiun ini orang kaya juga gitu, tapi orang kaya yang mendapatkan hasil kekayaannya itu dari hasil kejahatan gitu.
Nah, terus si Samiun ini dia berencana untuk mengambil hatinya Nyai Dasima, guys. Karena dia terpikat sama Nyai Dasima, akhirnya dia nyuruh seorang perempuan tua ya yang namanya itu Mak Buyung supaya dia bisa menasehati Nyai Dasima gitu. Karena kalau si Samiun sendiri yang menasehati Nyai Dasima, misalnya dia ketemu sama Nyai Dasima terus dia nasehatin, ya belum tentu didengar gitu karena ya usianya bisa dikatakan nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau sama Mak Buyung ini kan orang tua, jadi dia lebih paham lah istilahnya. Dia lebih paham, lebih banyak pengalaman kehidupan gitu dibanding Nyai Dasima. Sehingga akhirnya kalau misalnya si Mak Buyung ini yang nasehatin Nyai Dasima ini bakal dengerin Mak Buyung gitu. Harapannya si Miun kayak gitu, guys. Si Samiun ini dia nyuruh ke Mak Buyung buat nasehatin Nyai Dasima biar Nyai Dasima ini meninggalkan kehidupan kumpul kebonya sama orang kafir ya, bisa dibilang gitulah. Jadi si Samiun itu bilang ke Mak Buyung kayak gini lah kalau misalnya dipakai ke bahasa sehari-hari ya, Mak gitu, tolong nasehatin Dasima gitu, kasihan dia gitu di kehidupan selanjutnya di akhirat nanti pasti bakal bla 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 lah gitu ya. Ya si Samiun ini menggunakan siasat agama gitu ya, menggunakan alasan agama untuk tujuan buruknya ke depannya gitu. Nah, maka akhirnya Mak Buyung juga dia menuruti kata-kata si Samiun gitu ya. Mungkin tujuannya si Mak Buyung ini untuk istilahnya bersyiar gitu ya, membawa Nyai Dasima itu ke jalan yang lebih baik gitu. Si Mak Buyung ini akhirnya pergilah gitu dari Pejambon ke Gambir. Nah, untuk membawa misi menghasut Nyai Dasima atau ya menasihati Nyai Dasima ya buat meninggalkan Tuan Wei yang kafir itu gitu ya. Nah, modusnya Mak Buyung ini dia datang ke rumah Tuan Wei terus ngelamar kerja buat jadi pembantu rumah tangga, guys. Nah, dengan cara dia menjadi pembantu rumah tangga kan, dia pasti bakal terus ada di rumah gitu. Sedangkan Nyai Dasima juga kan cuman sekedar ibu rumah tangga biasa aja gitu. Jadi dia bakalan lebih banyak waktu sama Nyai Dasima, sedangkan Tuan Wei dia kan bakalan sibuk bekerja. Nah, di sela-sela waktu sibuk bekerjanya Tuan Wei, si Mak Buyung ini dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan misinya gitu, guys. Nah, akhirnya singkat cerita diterima lah gitu ya Mak Buyung buat kerja di rumahnya Tuan Wei. Nah, terus setelah bekerja di rumahnya Tuan Wei, Mak Buyung ini dia mulai membujuk Nyai Dasima gitu. Intinya yang disampaikan sama Mak Buyung ini, Nyai Dasima itu nggak bisa terus-terusan hidup sebagai nyai gitu atau sebagai istri peliharaan orang Eropa gitu ya. Terus si Mak Buyung juga menghasut Nyai Dasima untuk segera pergi keluar meninggalkan Tuan Wei gitu, karena dosanya berzina, dosanya kumpul kebo dan sebagainya gitu ya. Si Mak Buyung ini pakai dalil-dalil kayak gitulah ya buat menasihatin si Nyai Dasima ini. Nah, walaupun begitu Nyai Dasima juga nggak langsung mengiyakan gitu, dia nggak langsung terhasut sama ajakannya Mak Buyung gitu. Dia minta waktu buat berpikir dulu gitu ya, buat ngambil keputusan, karena ya Nyai Dasima juga mempertimbangkan nasibnya Nancy gitu. Kalau misalnya dia tinggalin ya kedepannya gimana gitu ya, nggak ada yang ngurus gitu di rumah itu. Nah, setelah Nyai Dasima berpikir, akhirnya Nyai Dasima memutuskan untuk menyetujui Mak Buyung untuk meninggalkan Tuan Wei, guys. Selain meninggalkan Tuan Wei, Nyai Dasima juga dia meninggalkan Nancy secara nggak langsung ya. Walaupun si Nancy ini sampai merengek-rengek, nangis-nangis gitu ya biar nggak ditinggalin sama si Nyai Dasima, tapi tetap si Nyai Dasima ini udah kekeh sama tujuannya dengan harapan bisa membuat kehidupannya itu lebih baik secara dunia maupun secara akhirat gitu ya. Nah, terus pada saat si Nyai Dasima ini mau memutuskan untuk meninggalkan Tuan Wei, si Mak Buyung ini juga bilang bahwa tuh katanya di Pejambon itu ada seorang laki-laki gitu ya, dia agamanya bagus dan lain sebagainya ya, dihasut dibagus-bagusin agama gitu ya, terus uangnya juga banyak, dia orang kaya, tapi dia punya istri tapi nggak apa-apa gitu, bisa jadi istri keduanya. Nah, akhirnya singkat cerita
Nyai Dasima pergilah dari rumahnya Tuan Wei. Dia pergi ke rumahnya Samiun. Nah, pada saat datang ke rumahnya Samiun, si Nyai Dasima ini dia disambut meriah banget dengan acara syukuran pada saat itu, guys. Terus Samiun juga akhirnya singkat ceritanya menikahi Nyai Dasima. Artinya Nyai Dasima itu jadi istri keduanya Samiun, guys. Ya dimadu lah gitu ya istilahnya. Karena istri pertamanya Samiun kan Hayati ya. Berlangsunglah gitu ya kehidupan rumah tangganya Nyai Dasima dari waktu ke waktu gitu. Tapi makin sini Hayati sama ibunya yang bernama Saleha, berarti si Saleha ini, Ibu Saleha ini dia mertuanya si Samiun dari Hayati ya. Kemudian dia selama berjalannya kehidupan rumah tangganya Dasima, mereka memperlakukan Dasima ini kayak budak gitu, kayak pembantu aja gitu ya. Jadi Dasima ini dia disuruh buat ngelakuin semua pekerjaan rumah tangga gitu ya, yang sebelumnya padahal gak pernah Dasima lakuin gitu ya di rumahnya Tuan Wei. Terus Dasima juga mengalami perubahan gaya hidup, guys, yang awalnya dia glamor, dia sebagai orang kaya, terus dia juga punya muka yang cantik, suka dandan, ya idaman para cowok gitu ya. Akhirnya berubahlah kehidupannya 180 derajat, guys, dari yang tadinya nyonya kaya jadi istri keduanya pribumi, yang dimana jadi istri keduanya pribumi juga dia malah jadi kayak budak gitu ya. Bahkan pada saat Dasima menjadi istrinya Samiun, bisa dikatakan strata sosial itu setara sama kayak pembantunya si Samiun yang namanya Kuntum gitu. Jadi ya padahal ada pembantu gitu ya, kenapa harus dikerjain sama Dasima gitu. Nah inilah gitu yang jadi bikin Dasima ini terlihat kayak kasihan banget gitu ngelihat kondisi kehidupan Dasima setelah menikah sama Samiun. Nah akhirnya Dasima juga mulai nyesel gitu ya. Dia akhirnya nyampein lah keinginan dia ke Samiun untuk bercerai, guys. Terus Dasima juga minta buat dipulangin aja ke rumah orang tuanya di Kampung Kuripan. Nah setelah mendengar itu Samiun akhirnya dia emosi gitu ya, emosinya meledak-ledak sampai dia kalap gitu. Dia keceplosan bilang bahwa oke, gitu ya, lu mau cerai sama gua oke, tapi silakan lu pergi, cuman pakai baju yang nempel di badan lu aja. Lu jangan bawa harta-harta lu gitu, harta-harta lu biar buat gua aja semuanya, silakan lu pergi ke rumah orang tua lu gitu ya. Jadi istilahnya si Samiun ini dia menikahi Dasima itu cuman buat harta kekayaannya aja gitu. Dan setelah Dasima mendengar pernyataan Samiun yang demikian gitu ya, si Dasima ini akhirnya sadar bahwa oh jadi abang itu nikahin saya cuman buat pengen harta saya aja gitu ya. Nah karena si Samiun ini udah ketahuan kedoknya gitu ya, dan posisinya juga mulai terancam gitu, karena Dasima pada saat itu juga dia mengancam bakal laporin perkara penipuan ini gitu ya ke aparat yang dekat sama Tuan Wei gitu, karena ya Tuan Wei ini kan orang Eropa gitu, jadi dia punya channel kesana sini lah gitu ya, istilahnya kedudukannya bagus lah gitu. Terus dengan dilaporinnya perkara ini ke pengadilan, otomatis kalau misalnya itu terjadi, Samiun juga bakal terkuak bahwa dia itu bekerja sebagai penadah barang curian, dan itu bakal memperberat hukuman buat si Samiun gitu. Nah akhirnya si Samiun mulai galau nih, wah udah kepalanya tuh udah mulai ruwet gitu, gimana nih gitu ya, kedudukan gue terancam gitu dan sebagainya. Nah singkat cerita, di sela-sela galaunya Samiun, dia akhirnya kalap juga, guys. Kalap dalam artian dia itu pengen nyelamatin dirinya sekaligus menguasai hartanya Dasima. Nah akhirnya dia merencanakan suatu perbuatan kejahatan, guys, yaitu membunuh Dasima, biar ketika Dasima nanti mati dia bisa dengan leluasa menguasai hartanya dan gak perlu takut juga gitu ya Dasima lapor polisi, karena ya dia udah mati gitu, nggak bisa apa-apa lagi. Tapi saat memikirkan strateginya itu, si Samiun juga malah makin galau gitu, karena dia takut sama dosa dan lain sebagainya. Ya seenggaknya walaupun gitu ya Samiun ngerti agama juga gitu, guys. Nah tapi salahnya si Samiun ini malah dapat nasihat dari seorang haji yang sesat gitu ya, karena si haji ini ya dia
bilang ke Samiun bahwa gak apa-apa gitu, dosa membunuh manusia itu bisa dihapus lewat ibadah haji ke Mekah gitu. Akhirnya si Samiun berpikiran bahwa oh gampang lah gitu ya, kalau misalnya cuman buat naik haji ke Mekah doang mah gitu, nanti Dasima udah mati, gue juga dapet harta banyak, tinggal berangkat haji ke Mekah gitu kan, apa susahnya gitu. Padahal nggak tahu tuh anjing si haji itu dia dapat dalilnya di mana gitu ya, terus dia belajar agamanya juga di mana gitu. Nah akhirnya setelah si Samiun ini mulai membulatkan tekadnya untuk membunuh Dasima, akhirnya dia langsung berkoordinasi sama seorang preman dari Kuitang, namanya itu si Puase. Nah si Puase ini diiming-imingi dengan imbalan 100 pasmat untuk membunuh si Dasima guys. Paling nggak tahu ya 100 pasmat ini berapa kalau misalnya dihitung ke rupiah sekarang. Mungkin kalian ada yang lebih paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah akhirnya skenario pembunuhan pun dijalankan guys. Jadi skenarionya itu Nyai Dasima diajak keluar sama si Samiun ya. Pada saat itu modusnya itu malam-malam diajakin keluar buat dengerin hikayat Amir Hamzah guys. Nah si hikayat Amir Hamzah ini diadakan di kampung Ketapang. Nah pada saat itu malam hari, terus mereka jalan juga sambil bawa obor ya. Dan obornya itu dibawain sama pembantunya yang namanya si Kuntum tadi gitu ya. Nah terus diikutin di belakangnya ada si Samiun, terus ada Dasima juga, dan yang paling belakang itu ada si Puase guys, yang ya pembunuh bayaran yang disuruh sama Samiun ya, yang dikasih upah 100 pasmat ini. Nah sesampainya di tempat yang sepi pada saat itu, yang gelap, tempatnya itu di belakang rumah Mak Musanip. Nah si rumah Mak Musanip ini di pinggir kali gitu guys. Nah di saat itu juga kepala Dasima langsung dipukul sama si Puase sama batu guys. Terus si Dasima ini kan otomatis langsung pingsan kan. Nah setelah pingsan langsung digorok gitu sama si Puase. Nah terus mayatnya si Dasima ini dihanyutin ke kali yang deket rumah Mak Musanip itu. Nah pada saat kejadian perkara itu, secara kebetulan ada anaknya Mak Musanip sama istrinya yang ngelihat peristiwa pembunuhan itu guys. Singkat cerita gitu ya, waktu pembunuhan itu udah berlalu, akhirnya mayat Dasima ini ditemukan sama pembantunya Tuan W guys. Nah kebetulan banget ya anjing, kayak drakor. Banyak kebetulan gitu. Nah pada saat itu si pembantunya ini mau ngemandiin Nancy, anaknya Dasima sama Tuan W. Nah pembantu itu karena dia lihat mayat gitu ya, karena kaget anjir ada mayat gitu ya, akhirnya dia lapor ke si Tuan W. Nah akhirnya Tuan W melanjutkan laporannya ke polisi. Nah ketika diselidiki ternyata mayat yang tersangkut di tangga kali ya, di tangga dekat kali di tempat mandinya keluarganya Tuan W, ternyata mayat itu adalah mayat Dasima, yang dimana Dasima ini kan mantannya si Tuan W. Ya dari situ perasaan Tuan W ya pastinya hancur banget gitu ya. Dasima ninggalin dia sama anaknya, tapi tiba-tiba kembali lagi dengan kondisi seperti ini gitu. Ini kenapa gitu ya. Nah akhirnya setelah diselidiki sama polisi dan sebagainya, para pelaku pembunuhan ini yang dimana terlibatnya si Kuntum juga, terus Samiun sama si Puase, akhirnya ditangkap sama polisi berkat kesaksian dari anaknya Mak Musanip sama istrinya, yang pada saat malam itu dia juga ngelihat kejadian pembunuhan itu secara langsung sama mata kepalanya sendiri guys. Nah oke, jadi cuman segitu kisah Nyai Dasima ya yang Panji dapat. Mungkin kalian ada yang lebih tahu dari Panji, kalian bisa langsung share aja di kolom komentar ya. Kita sharing aja, berbagi wawasan, berbagi ilmu. Dan oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih buat semuanya, and bye bye.